Halo Sobat YouTube, bertemu kembali dengan Wayan Wardana Channel ya. Semoga Sobat YouTube saat temui dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Nah, pada kali ini ya saya akan memberikan sebuah tips, yaitu cara aman untuk melakukan tebas ekstrim bonsai kelapa ya, agar berdaun kecil ya. Nah, yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih, dan yang belum ya silakan subscribe. Sekarang juga mari kita berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Ini adalah jenis bahan bonsai kelapa sayur ya, tingginya kurang lebih 1,5 meter ya, sesuai dengan ada di tampilan di awal ya. Dan sekarang saya akan melakukan tebas ekstrim ya. Nah, sebelum saya melakukan tebas ekstrim ya, saya akan melakukan 8 langkah yang harus diperhatikan ya, agar tebas ekstrim itu ya bisa berhasil dengan baik ya. Jadi yang pertama ya, itu pastikan bonsai kelapa kita itu ya dalam keadaan sehat ya, yaitu daunnya hijau ya, segar, kemudian subur ya. Kemudian akar-akarnya juga tumbuh dengan baik ya, ini ya. Sudah semua akar tumbuh dengan baik ya, dan masuk ke dalam media ya, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, yaitu usahakan tebas ekstrim itu dilakukan pada musim kemarau ya, jangan dilakukan pada musim hujan. Nah, kalau dilakukan tebas ekstrim pada musim hujan ya, itu bisa mengalami pembusukan ya pada tunasnya, ya, kita bisa mengalami sebuah kegagalan. Kemudian langkah ketiga, yaitu siapkan pisau sayat ya, yang tidak karat, alias pisau yang baru ya. Tujuannya agar nantinya setelah kita melakukan penebasan ya, tunas yang akan tumbuh tidak akan busuk seperti itu ya. Nah, sekarang ya, sebelum saya melakukan penebasan ya, saya akan melakukan pemangkasan pelepah ya, seperti ini ya. Ini pelepahnya saya angkas dulu ya. Jadi saya bersihkan ya. Jadi tebas ekstrim itu ya bisa dilakukan pada bahan bonsai kelapa hasil dongkelan ya, ataupun bahan bonsai yang telat melakukan perawatan ya, jadi sudah terlanjur tinggi ya, itu bisa dilakukan tebas ekstrim ya, untuk mendapatkan daun yang kecil ya, seperti itu ini ya. Jadi dalam melakukan pemangkasan ya, ini saya lakukan secara bertingkat ya, tujuannya agar bongol yang nanti dihasilkan ya itu bisa stabil ya, dari atas ke bawah ya, tidak mengalami pengecilan ya, seperti itu ya. Kita lakukan pemangkasan ya terlebih dahulu. Dan nanti ya di akhir video saya akan tunjukkan hasil tebas ekstrim yang pernah saya lakukan ya. Jadi pisaunya cukup tajam ya, pisaunya baru ya. Ini ya, tinggal 3 pelepah ya. Jadi sebelum saya melakukan penebasan ya, terus saya sampaikan kepada sobat YouTube ya. Jadi dalam melakukan penebasan ya, jadi tinggi dari ini ya, pangkal bonggol ini sekitar 5 cm. Jadi 5 cm sekitar segini ya. Jadi
saya akan melakukan pemangkasan ya. Nah, ini yang langkah yang keempat ya, yaitu posisi penebasan ya. Saya akan lakukan dengan posisi miring ya, seperti ini ya. Kira-kira 5 cm ininya segini ya. Saya tebas ya. Nah, ya. Ini posisinya miring ya. Seperti ini ya. Jadi dengan melakukan penebasan dengan posisi miring ya, ini nanti air yang keluar dari hasil tebasannya akan turun ya, tidak menggenang di permukaan tunasnya. Kalau menggenang ya, itu mengakibatkan tunas ini membusuk. Dengan mengalami sebuah pembusukan, maka tebas ekstrim yang akan kita hasilkan ya, itu mengalami kegagalan, sudah pasti ya. Ini posisi miring ya, sudah bisa dilihat posisi miring. Nah, kemudian ya, setelah kita melakukan penebasan posisi miring seperti ini ya, ini tingginya 5 cm ya. Tujuannya ya, mengapa 5 cm? Nanti kalau misalnya terjadi pembusukan ya, kita bisa mengantisipasi dengan cara melakukan penebasan kepada bagian yang masih utuh ya, maksud saya masih sehat, sehingga tebasannya bisa diselamatkan. Itu tujuannya ya. Sehingga saya mengambil jarak sekitar 5 cm ya, seperti ini ya. Jadi masih ada tinggi ya sekitar 4 cm untuk melakukan penebasan ulang, seperti itu ya. Kemudian ya, yang keempat ya, yang kelima. Jadi setelah kita melakukan penebasan ya, maka langkah yang kita lakukan selanjutnya ya, karena ini hasil tebasan ini adalah masih muda, ini rentan terhadap serangan dari hama, baik itu semut maupun tikus. Oleh sebab itu ya, saya akan menaburkan ya bedak bayi ya yang saya punya, atau bisa ditaburkan kapur semut, bisa juga ya, untuk mengantisipasi agar tidak dicari hama, semut maupun tikus ya. Tujuannya jadi saya taburkan seperti ini sekitarnya, sehingga semut maupun hama yang lain ya tidak mencari tebasan bonsai kelapa kita ya. Kemudian ya, langkah ke-6 ya, yaitu lakukan penutupan hasil bekas tebasan ini ya, itu dengan gelas air mineral bekas ya. Tujuannya untuk menghindarkan tebasan ini dari air hujan ya, karena kalau kena air hujan ya, itu bisa dipastikan tunasnya akan membusuk. Artinya penebasan ini bisa gagal seperti itu. Saya tutup seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, langkah ke-8 ya, yaitu tempatkan di tempat yang kering. Jadi tempatkan kering, tentunya supaya tidak terkena air, itu maksudnya ya. Ini. Nah ini ya sobat YouTube ya, hasil tebas ekstrim yang saya lakukan sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini cukup berhasil ya. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru ya. Ini potongan hasil tebasan ya, daunnya seperti ini. Dan sekarang ya, saya akan melakukan pembersihan pelepah ya, untuk mendapatkan daun yang kerdil ya. Ini kalau pakai ini ya, ini dia.
Ya seperti ini ya, bahasa Indonesia ya, semoga nanti bisa tumbuh dengan baik dan masukkan dalam video. Oke, seperti itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan salam satu hobi bonsai kelapa.